Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya. Oke. Ya. Iya. Ngerinya gimana ngerinya, Mas? Nggak boleh hajatan gitu ya? Oh iya, iya. Ya, prihatin gitu maksudnya, ya. Oh iya, iya, iya. Benar-benar. Oke, oke ya. Baik. Baik. Oke. Baik, terima kasih. Amin. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ya. pengetahuan yang ada di Om Selatan ya tentang bulan Suro Iya. atau bulan Muharram. Ini sebenarnya kalender Jawa dengan kalender Muharram itu gimana? Ada Sama. Sama ya. Sama ya. Cuman tahunnya kan beda gitu. Oh, gitu. Cuman dia makainya sama. Karena Jawa itu ngitungnya juga pakai rembulan. Walaupun ada selisih satu hari itu ada selisihnya. Biasanya kalau Jawanya itu 8, nanti Islamnya 7. Kira-kira gitu aja lah. Oh, gitu. Tapi sama, itu hitungannya sama. Pergantian tahunnya juga sama. Jadi satu Suro sama satu Muharram itu sama. Oh gitu ya tadi. Iya. Makanya malam Suro sama malam Muharram itu ya sama. Nah, kenapa kelihatan sakral? Ini sebenarnya adalah adab saja. Adabnya orang Jawa. Orang Jawa ini sangat beradab loh, Mas. Kita terima dulu Pak. Oh iya, oke. Ya. Baik, Syari, assalamualaikum. Iya, dengan siapa di mana? Oh, dalam pertanyaan Mama Mia, gimana kabar? Sugeng santen, sugeng. Oh, nggih, nggih, nggih. Putih-putih. Punya nasi. Berapa hari? Berapa hari? Oh iya. Berapa hari itu? Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Puasa mutih ya. Oke, yang pertama tadi, ada apa sebenarnya di bulan Suro? Ini adab sebenarnya. Baik, kita runut dulu dari ayat Al-Quran. Inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahra. Sesungguhnya bilangan bulan itu menurut Allah adalah 12. Minha arba'atun hurum. Yang dari 12 itu ada 4 yang hurum. Hurum itu haram. Haram itu berarti maksudnya nggak boleh aneh-aneh lah gitu ya. Atau disitulah yang dimuliakan dari lain bulan yang lainnya gitu. Minha arba'atun hurum. Dan arba'atun hurum itu yang 4 bulan itu termasuk Muharram. Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, Muharram, Rajab. Jadi 4 bulan ini 4 yang mulia. Kita nggak akan bahas yang lain, kita khusus yang di Muharramnya. Kenapa sih orang Jawa ini kok menghindari bulan Muharram? Sampai ada yang maaf itu tidak berani nikahin anaknya. Ada apa sebenarnya? Kalau dalam konteks Islamnya sih mah nggak apa-apa. Nggak ada ajaran dilarang nikah di bulan Muharram, nggak ada. Tetapi ini adalah adab. Nyari hadisnya juga nggak ada. Kenapa sih kok orang Jawa merespon hal-hal yang demikian? Khususnya di kalangan Pulau Jawa itu benar-benar tidak mau, Mbak, itu, Mbak. Luar biasa itu nggak mau. Alasannya adalah bahwa Rasulullah itu di bulan ini dalam keadaan bersedih. Orang-orang yang gini ya, ketika peristiwa Karbala 10 Muharram itu antara Karbala dengan Irak itu nggak jauh, Mbak. Mungkin kalau ditempuh tinggal berapa jam lagi. Yang menjadikan mereka kok sampai menyesal semenyesal-menyesalnya
sampai kalau bahasa kita itu menyesal sampai balung. Kok kami nggak bisa nolong saat cucu-cucu Rasulullah dibantai di Karbala. Saat cucu-cucu Rasulullah pengen kembali ke Irak, kok kenapa dibantai oleh siapa? Abu Yazid, anaknya Muawiyah ketika itu. Sampai yang Husain itu kepalanya dipenggal, kan begitu ya? Dipenggal, kemudian ditusuk oleh tombak dan diarak pulang ke Madinah ketika itu. Kalau mau ceritakan panjang, kita nggak cerita itu. Nah, ketika kejadian itu sampai diekspresikan oleh orang-orang yang berpaham Syiah, ya. Orang-orang yang berpaham Syiah itu sampai sekarang kalau 10 Muharram mereka melukai dirinya. Itu bukan tidak ada sebab. Mereka ini menyesali kenapa kami nggak bisa nolong cucu-cucu Rasulullah dibantai di Karbala, gitu loh, Pak. Sampai hari ini mereka melukai dirinya itu sebenarnya sedang menyesali kenapa kami nggak bisa nolong. Diekspresikan sampai hari ini. Kita nggak bahas itu juga. Nah, ini orang Jawa merespon, Mbak, bahwa Rasul itu bersedih saat peristiwa itu. Kalau memang Rasul itu masih ada, walaupun sebenarnya juga ada, Rasul itu tidak ada. Artinya Rasul itu selalu ada. Saat ini pun ada. Kita nggak usah bahas itu juga. Ini banyak sekali nih kajiannya nih, Bang. Kalau Rasul dalam keadaan berkabung, maka orang Jawa meresponnya ya kalau Rasul berkabung, kita itu ya jangan pesta lah, gitu loh, Mbak. Jangan seneng-seneng lah. Itu filosofinya. Makanya tidak sampai berani mereka menabraknya. Sampai mereka bersenang-senang. Tidak, mereka berhenti juga berkabung. Mereka juga ikut berkabung dan berhenti bersukacita. Dan menikahkan anak itu juga bersukacita. Dan juga hanya menikahkan anak, buat rumah, terus apalagi ingin bepergian jauh yang itu di bulan-bulan ini juga agak dihindari oleh orang-orang yang menilai dari sisi adabnya. Kalau sisi dalilnya nggak ada, Mbak. Tapi yang tadi yang katanya apa, melukai kepalanya sendiri? Yaitu ekspresi tadi, Mbak. Kok kami nggak bisa nolong, padahal antara Karbala dengan Irak itu sebentar. Kami kan nggak ngerti. Ya dulu belum ada WA, Mbak. Dulu belum ada WA, belum ada Instagram, belum ada HP. Kalau mungkin zamannya sudah sekarang, mungkin nggak akan terjadi Karbala itu. Kenapa? Mereka bisa ngebel, bisa minta bantuan, bala bantuan dari Irak gitu loh. Karena mereka menyesali, dan penyesalan itu turun temurun sampai hari ini, Mbak. Tapi mungkin ini yang saya keliru ya. Yang apa namanya melukai kepala sendiri. Di sini tuh rata-rata laki-laki ya. Iya, laki-laki. Dan itu bukannya dari Syiah ini tadi? Iya, ini aliran Syiah saya katakan tadi. Bukan kemudian kita ikut-ikut, enggak. Ini saya hanya menggambarkan cerita. Di sisi lain bukan saya orang Syiah, bukan. Di sisi lain kenapa ada orang yang saya mengekspresikannya demikian, itu karena merasa menyesali, berkabung dia, Mbak. Bukan kemudian orang yang enggak mau hajatan orang Syiah, enggak, Mbak. Ini hanya sisi lain dan sisi lain gitu loh, Mbak. Itu. Jelas ya tadi siapa? Bung Taufan. Nah, yang jelas di sini banyak ibadah. Apa? Kan ada kesunahan-kesunahan Mas di bulan Muharram ini. Apa? Sholli, kemudian sum, kemudian sil, kemudian tasodak dan lain sebagainya. Ada 12 macam amalan yang sunnah dikerjakan di bulan ini. Puasa itu ada sistemnya begini. Kalau bisa ya puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 11. 11 ke 10 enggak apa-apa. Kalau nggak bisa, puasalah di 9, 10, 11. Nanti lanjut lagi 13, 14. Boleh. Kalau nggak bisa ya 9, 10. Nggak bisa 9, 10, minimal 10-nya. Itu ada keterangannya insya Allah. Kalau yang di tanggal 1-nya itu? Maksudnya? Tanggal 1-nya? Ya tanggal hurrah itu hampir semua bulan boleh tanggal 1 itu, Mbak.
disunahkan. Ada dalilnya itu. Dalam setiap hurroh itu bulan satunya. Bulan pertama itu di setiap bulan disunahkan untuk berpuasa. Apalagi di bulan Muharram ini sangat disunahkan, ditekankan. Tapi kalau yang terkait dengan pertanyaan Mama Mia tadi, puasa mutih ya? Puasa mutih itu nggak ada. Ya ada tapi nggak ada. Kenapa ada tapi nggak ada? Ya nggak ada syariatnya, tapi ada kenyataannya, Ibu. Dan mutih itu sebenarnya hanya sebutan saja. Ya jenengan puasa biasa tapi nggak makan yang lain kecuali nasi mutih lah itu loh. Ada dua pengertian mutih. Mutih yang pertama itu dia nggak puasa, artinya dia nggak sahur, dia nggak buka, ya maksudnya ya makan biasa seperti biasa lah Mbak makan, tapi yang dimakan cuma nasi putih. Nggak puasa itu. Tapi nggak puasa, tapi disebut juga mau puasa mutih yang level pertama. Level yang kedua puasa bener dia Mbak. Ya sahurnya ya pakai putih dong, nggak pakai yang lain. Ya buka, malam ya boleh makan, tapi yang dimakannya hanya putih. Hanya nasi toh, nggak boleh yang lain. Kebalikan dari puasa ini. Berarti ini kan putih tadi ya. Iya. Jadi kayak pempek. Nggak boleh. Kenapa kan itu? Pokoknya putih itu hanya nasi aja. Jangan kalau putih, kalau itu susu boleh nggak boleh. Oh gitu ya. Nggak boleh. Putih itu maksudnya hanya nasi. Yang lainnya ini kebalikan dari puasa ngerawat Mbak. Ada puasa ngerawat itu puasa nggak makan nasi putih, tapi semuanya boleh dimakan. Itu nggak berat Mbak, saya udah pernah melakukannya. Putih juga saya udah pernah melakukannya. Jadi sebenarnya ya puasa itu menguasai nafsu aja Mbak. Jadi sebenarnya itu hanya sekadar adat istiadat, Iya. dan itu juga terkait dengan pola makan Iya. kita supaya lebih bijak dalam mengolah makan ya. Nanti di makalah yang ke-17 akan digambarkan bagaimana orang yang puasa. Nah, Bukan itu bukan untuk peribadatan sebenarnya ya, lebih kepada budaya. Untuk peribadatan bisa juga masuk. Dia sebenarnya puasa biasa Mbak. Puasa sanad, puasa mutlak 7 hari. Boleh dalam Islam. Puasa 7 hari. Ya saya puasa 7 hari. Tapi saya puasanya ya seperti puasa biasa. Cuman saya tinggalkan sayuran dan yang lainnya. Jadilah puasa mutih itu. Sebenarnya nggak ada nilainya. Sama aja itu. Ya makan kok. Itu misal gini Mbak, ketika orang begitu lahir nggak makan yang lain, hanya nasi putih, apa ya dia disebut puasa mutih? Ya. Wong dia tuh emang nggak makan yang lain, hanya makan putih. Kita tuh tahu makan putih karena kita ada makan yang hijau. Itu loh Mbak. Nanti kayak keponakan saya tuh karena makan nasi. Nah, apakah iya kemudian kalau dia pas lagi puasa disebut puasa ngerawat? Enggak kan? Ya. Jadi ini sebenarnya hanya ijtihadnya manusia untuk lebih menekankan nafsu Mbak sebenarnya. Jadi filosofinya itu menahan nafsu. Dan memang puasa itu paling dasar untuk menahan nafsu. Makanya kemarin saya katakan ya, kalau memang ada yang tertarik seperti yang saya lakukan saat ini, saya puasa 40 hari Mbak. 40 hari puasa, berhenti sehari, berhenti puasa, niatnya seperti itu. Daud ya. Nah, kayak Daud, tapi tiap hari gitu. Nah, itu apakah boleh? Nah ini kan kajian lagi. Rasul itu pernah datang ke salah seorang istrinya, kemudian mengatakan, "Hai istriku, adakah makanan hari ini yang bisa saya makan?" Nggak ada ya Rasul. Idzan ana shaim. Kalau gitu saya puasa hari ini. Berarti itu menandakan Rasul itu sering berpuasa, dan puasa itu menjadi bajunya orang mukmin. Jadi puasa itu memang kalau yang disyariatkan ya hanya Senin Kemis, Ayamul Bid. Tapi ketika kita membaca sirah-sirah Rasul tentang puasa, idzan ana shaim, itu puasa apa Mbak coba? Lah makanya, jadi jangan kemudian ngomong, udahlah puasa yang disyariatkan saja masih belum terlaksana, kok mau puasa yang nambah-nambah. Ya nambah-nambah boleh, asalkan apa? Yang nggak boleh itu kulud dahar, setiap hari itu yang nggak boleh. Setiap hari 1 tahun itu nggak boleh Mbak. Harus ada jedanya.